Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakati fid dharain. Al-fannul awwalu ilmul ma'ani. Fan anu kahiji ilmu ma'ani eta tetep dina ngajelaskeun dina martelakeun ilmu ma'ani. Ilmun bihi li muqtadal hali yura lafdun mutabiqan wa fihi dzukira. Ilmun eta ilmu bihi anu kalawan ieu ilmu li muqtadal hali kana muqtadal hal yura dikanyahokeun naon lafdun tingkahna lapad mutabiqan kana mutabakohna. Wa fihi jeung dina ieu ilmu dzukira ditutur naon isnad wa musnadun ilaihi jeung musnad ilaih. Musnadun jeung musnad wa muta'alliqatu fi'lin jeung pirang-pirang muta'allaqna fi'il, percantelan fi'il. Turodu didatangkeun ieu muta'allaq atau muta'alliqat. Qasrun jeung qasar wa insya'un jeung insya wa faslun jeung fasal wa waslun jeung wasal au ijazun jeung ijaz, itnabun jeung itnab, musawatun jeung musawah. Ra'au geus nyaritakeun para ulama ahli ma'ani. Ulama ma'ani kana itu mazkur, kana itu qasrun ilaih. Jadi setelah musannif menjelaskan mengenai hal-hal pembagian ilmu yang terdapat dalam kitab Jauhar Maknun, yakni 3 fan ilmu, ma'ani, bade, dan bayan. Di sini musannif menjelaskan ilmu yang pertama. Fan ilmu yang pertama yakni ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani secara pengertian ma'ani itu berasal dari kata al-ma'na. Artinya maksud, arti atau ya makna. Sedangkan menurut terminologi ilmu ma'ani yakni ilmun yu'lamu bihi ahwalul lafzi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Ilmu yang berfaedah, ilmu yang bertujuan mengetahui yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Mengetahui yang sesuai dengan sikon, tuntutan yang dengan tuntutan sikon. Hal ihwal lafaz yaitu seperti susunan kalimat dalam bahasa Arab, seperti penggunaan takdim atau takhir. Atau ilmu ma'ani itu ilmul ma'ani usulun wa qawaidun yu'rafu biha kaifiyatu mutabaqatil kalami li muqtadal hali bihaitsu yakunu wifqal gharadi alladzi siqalahu. Pokok-pokok atau dasar-dasar untuk mengetahui tata cara menyesuaikan kalimat dengan konteksnya. Jadi muqtadal hal, konteks atau tadi sikon, sehingga cocok dengan tujuan yang dikehendaki. Itu ilmu ma'ani. Dan dalam ilmu ma'ani ini ada beberapa cakupan kajian. Di sini diterangkan wa fihi dzukira isnadun wa musnadun ilaihi. 8 macam kajian yang disebut dalam ilmu ma'ani. Di antaranya yang pertama adalah isnad. Isnad atau terhimpunnya suatu kata yang statusnya sebagai musnad kepada kata lain yang statusnya sebagai musnad ilaih. Jadi adalah musnad dan musnad ilaih terhimpun jadi isnad. Atau seperti halnya mudhof dan mudhof ilaih menjadi idhofat. Yang kedua yakni musnad ilaih. Musnad ilaih itu fa'il bagi fi'il tam atau yang menyerupainya. Isim dari amil nawasih, seperti misalnya lapad al-mataru dari perkataan kana al-mataru goziro, hujan. Kana aya non al-mataru hujan, goziro eta anu deras, anu lebat. Nah, al-mataru itu amil nawasih, isim kana itu termasuk musnad ilaih. Dan yang lainnya seperti mubtada yang mempunyai khabar. Al-ilmu nafi'un atau al-ilmu nurun. Ilmu itu menjadi musnad ilaih bagi nafi'un. Nafi'un itu nanti musnad. Jadi musnad ilaih itu bisa fa'il, bisa mubtada,
atau yang lainnya. Yang ketiga, pembahasan atau cakupan yang dari ilmu ma'ani ini adalah musnad. Musnad itu seperti halnya khobar, berarti jika musnad ilaihnya mubtada maka musnadnya itu khobar. Begitu pula fi'il, karena tadi fa'ilnya itu musnad ilaih, dan isim fi'il dan yang lainnya. Lalu cakupan yang keempat adalah muta'alliqat fi'li, lafaz-lafaz yang berhubungan, cumantel berhubungan dengan fi'il seperti maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul lah, tamyiz, jar majrur, hal dan yang lainnya. Lalu qasar, yakni mentaksis suatu perkara dengan perkara lain melalui cara-cara khusus, atau menetapkan hukum pada perkara yang disebut dalam kalimat dan meniadakan yang lainnya dengan cara-cara tertentu. Lalu insya yang keenam, jadi yang pertama cakupan dalam ilmu ma'ani isnad, yang kedua musnad ilaih, yang ketiga musnad, yang keempat muta'alliqatil fi'li, yang kelima qasar, yang keenam insya. Insya itu berlawanan dengan kalam khobari. Kalau insya ma la yahtamilu sidqa wal kadhibi lidzatih, lafaz yang tidak mengandung kebenaran, tidak memungkinkan adanya jujur dan kebohongan, kedustaan pada zatnya. Seperti misalnya fi'il amar, memerintah atau nahi, melarang, mencegah, itu kan tidak ada kemungkinan bohong ataupun benarnya karena bentuknya perintah. Lalu yang ketujuh adalah wasol dan juga fasol. Wasol adalah atfu jumlatin ala ukhra bil wawi wa nahwiha, mengatapkan suatu jumlah pada jumlah yang lain dengan huruf atap, wawu dan yang lainnya. Huruful atfi asyaratun kalau dalam jurumiyah. Namun yang dibicarakan oleh ilmu ma'ani dalam bab ini adalah mengatapkan dengan wawu kalau dalam ilmu ma'ani di sini secara khusus, bukan dengan huruf-huruf atap yang lain. Sedangkan fasol wal faslu tarku hadal atfi. Sedangkan fasol adalah lawan daripada wasol, tidak adanya pengatapan dari dua jumlah atau di antara dua jumlah. Lalu ijaz, itnab, dan musawah. Jika ijaz itu rangkaian perkataan, ucapan yang lafadznya, apa yang diutarakan itu lebih sedikit dari makna yang terkandung. Jadi singkat, padat, dan jelas. Maknanya banyak, tapi yang diucapkan, yang diutarakan sedikit, lafadznya sedikit. Kalau itnab itu berlawanan dengan ijaz. Yang diucapkan, yang diutarakan itu lebih banyak daripada makna yang terkandung. Tapi bukan berarti bertele-tele atau melantur. Jadi tujuan daripada memperbanyak ucapan, memperbanyak lafaz sedangkan maknanya itu padahal hanya sedikit, itu karena memang ada faidah, ada keutamaan, ada keunggulan yang dicapai. Dan yang terakhir adalah musawah, di mana apa yang diutarakan dengan makna yang terkandung dari pengutaraan tersebut, makna yang terkandung dari ucapan tersebut itu sama imbang. Wallahu a'lam.